Selamat malam semua. Di sini kami tahu ada Pastor Thomas. I'm sorry, I speak with the language of heaven, Indonesian language. Okay. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih bagi saudara-saudara yang sudah datang menghadiri rangkaian seri peningkatan iman. Jesus is the answer. Dan malam ini merupakan malam yang keempat dengan judul Ajaran yang Dilupakan. Ajaran Yesus apakah yang kita sudah lupakan? Ya. Nah, salah satu dari 10 perintah yang Allah berikan itu merupakan suatu hari peringatan atas kuasa penciptaan, dan juga di hari itu kita dimintakan untuk berhenti dari semua pekerjaan kita untuk merenungkan keindahan dan keajaiban hasil karyanya. Dan hari perhentian itu sampai saat ini masih tetap dijaga. Permasalahannya, dari hari perhentian itu untuk saat ini ada 2 hari perhentian yang berbeda dan masih teka-teki hingga saat ini. Kenapa harus ada 2 hari perhentian yang berbeda? Kenapa harus ada 2 hari penyucian yang berbeda? Apakah ada seseorang yang merubahnya? Dan kalaupun ada, lalu siapa yang merubah hari itu? Apa mungkin Allah sendiri yang merubah hari itu? Ataukah ada pernyataan Allah tentang perubahan hari itu? Ini kita lihat, ini 10 hukum Allah. Ini merupakan 10 perintah Allah. Allah memberikan banyak perintah kepada Adam dan Hawa. Allah memerintahkan, hey, engkau menamakan binatang-binatang ini di Taman Eden. Itu perintah Allah. Allah memberikan perintah kepada Musa, kamu harus bawa umatku keluar dari Israel, keluar dari tanah Mesir ke Israel. Itu perintah Allah. Bahkan Allah memerintahkan, ini Allah dikte kepada Musa. Allah bilang, kamu harus keluar. Kalau mereka tidak keluar, berikan kutuk pertama. Mereka tidak keluar kutuk pertama, kutuk kedua, dan seterusnya. Dan itu perintah Allah. Apa bedanya dengan 10 perintah Allah ini? Perbedaannya kita baca dalam Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Khususnya tentang perintah ini ditulis sendiri oleh jari Allah yang keluar dari mulut Dia yang suci. Beda dengan hukum-hukum yang lain. Hukum lain dia hanya bilang, tapi ini ditulis dengan jari sendiri. Dan setelah dia menulis dengan jarinya sendiri, dan diberikanlah kedua loh batu ini kepada Musa. Dia memberikan bukan hanya sekedar memberikan, tetapi dia memberikan penjelasan tentang hukum itu. Apa penjelasannya? Ulangan 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan jangan kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi saudara, mengubah pun tidak boleh, tambah tidak, kurang tidak. Ini berarti kalau tambah dan kurang tidak, karena ini memang perintah yang Allah inginkan, makanya ditulis dengan tangannya sendiri. Ini merupakan lambang yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita tambah atau kita kurang, makanya kita ada mendapatkan 2 meterai di sini. Ini meterai yang Allah berikan memang tanda Allah, yaitu Tuhan Allahmu. Siapa dia? Tuhan Allahmu. Siapakah Tuhan Allah itu? Jabatannya sebagai apa? Pencipta. Apakah dia hanya pencipta bumi? Dia pencipta apa? Langit dan bumi. Jadi ini dia memang adalah siapa? Dia Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi. Jadi sedangkan Allah menuruti hukum ini,
dan ada orang yang merubahnya. Itulah yang disebut dengan Allah dari dunia lain. Dan ini merupakan sabat palsu, yaitu minggu yang tiada kuasa gereja, tanda dari kuasa gereja yang murtad. Nah, kebanyakan orang mengatakan, nah sekarang Yesus kan sudah lahir. Yesus sudah lahir, kita sudah berada di perjanjian baru. Berarti perjanjian lama, karena hukum ini berada di perjanjian lama. Kita sudah gunakan perjanjian lama. Mari kita lihat di perjanjian baru. Ini perjanjian baru ya saudara. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Di perjanjian apa ini? Baru atau lama? Baru. Seperti kebiasaannya. Saudara, kebiasaan ini sesuatu yang tanpa kita suruh, nggak perlu harus kita tarik-tarik atau dorong-dorong. Ini sebuah kebiasaan. Orang yang biasa bangun jam 5 pagi, kalaupun dia tidur lat pun dia, karena udah kebiasaan bangun jam 5 pagi, paling molor 15 menit lah sebelum jam 5 atau jam 5 lewat 15 mungkin. Tapi itu di sekitar jam 5. Kenapa? Karena itu kebiasaannya. Kita yang sudah biasa, yang sudah tinggal bertahun-tahun di Amerika, kita mengendarai mobil di sebelah kanan. Jadi kalau kita pada saat kita pulang ke Indonesia, pada saat kita mengendarai mobil di Indonesia, sama jalur. Kenapa? Karena kebiasaan kita. Kita berbiasa mengendarai di sebelah kiri. Nah, saya tinggal dengan oma saya. Oma saya ini memiliki kebiasaan, dia selalu berdoa jam 12. Dan tak tahu orang-orang dulu mereka tak punya jam tangan. Tapi mereka kalau mau melihat jam, kadang-kadang kita tanya, kita ada les jam 3. Oma, so jam berapa ini? Oma tak perlu lihat jam, dia langsung keluar tengok matahari. Jam 2. Banyak sekali dia. Apa ada cuma lihat matahari? Jam 11. Oh, oke, jam 11. Jadi hanya melihat matahari. Nah, pada saat Oma semakin tua, Oma itu tidak bisa lagi jalan untuk keluar melihat matahari jam berapa. Tapi karena kebiasaannya berdoa jam 12, setiap jam 12 Oma itu berdoa jam 12 siang. Kadang kita melihat, apa nih Oma pas bawa berdoa emang ini jam 12. Kakek berbunyi Allahu Akbar, Allahu. So geduk berarti sejam 12. Oma betul. Karena kenapa? Kebiasaan. Nah, apakah kebiasaan Yesus ini kita bisa menyesuaikan? Kan kadang-kadang kalau kita sudah menjadi kebiasaan, kita bisa menyesuaikan diri. Apakah kebiasaan Yesus beribadah pada hari Sabat itu bisa disesuaikan? Bisa aja dengan hari lain kan, kalau kita mengadakan penyesuaian bisa terjadi. Tidak, saudara. Karena ini memang hukum Allah yang ditulis dengan jari sendiri, yang mau tidak mau memang harus ia turuti. Dan bukan cuma itu, di dalam perjanjian baru kalau kita melihat, di dalam perjanjian baru itu ada 8 kali hari Sabat disebut di dalam perjanjian baru. 84 kali. Mungkin ada yang Bible komputer, boleh tolong handphone, boleh tolong baca. Saudara Roy boleh baca ayat yang pertama. Mungkin saudara Nurmala bisa ayat yang kedua, bagian yang kedua yang di Filipi. Om Limasa boleh yang ketiga yang di Tesalonika, dan mungkin Hana yang keempat. Ya, kita mulai dari pertama yang berada di Antioquia. Saudara Roy. Kisah 13 ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadah. Jadi di Antioquia mereka beribadah pada hari apa? Sabat. Ayat yang kedua di daerah Filipi, kisah 16 ayat 12 dan 13. Nurmala tolong baca. I'm going to read them in English. Okay. So, chapter 16, verse 12. And from thence to Philippi, which is the chief city of that part of Macedonia,
and the colony, and we were in that city abiding certain days. Verse 13, and on that Sabbath we went out to the city by the riverside where prayers was wont to be made, and we sat down and spake unto the woman which resulted thither. Oke, jadi pada hari Sabat mereka ke the river of the city dan mereka beribadah di sana. Ayat yang ketiga, Kisah 17 ayat 2 dan 3, Om Limasa. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus, yang kuberitakan kepadamu. Nah, seperti biasa 3 Sabat berturut-turut. Itu bukan sesuatu hal yang baru mau bikin, kebiasaannya. Itu Rasul Paulus katakan. Coba lagi Kisah 18 ayat 4. Kisah 18 ayat 4. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, di sini juga dijelaskan beribadah pada hari Sabat. Ini hanya sebagian dari perjanjian baru yang saudara baca. Apakah karena ini hari Sabat disebutkan apa cuma hari Sabat? Apakah ada hari lain yang disebut di dalam Alkitab? Ada saudara, mari kita lihat ini dia. Matius 28 ayat 1, perempuan datang ke kubur dan kuburnya kedapatan kosong, itu hari Minggu. Dan Markus 16 ayat 1 dan 2, ketika hari Sabat selesai, para perempuan melakukan kegiatan sekulernya. Yohanes 20 ayat 1, Maria pergi ke kubur Yesus yang kosong. Dan 1 Korintus 6 ayat 1 dan 2, Paulus meminta anggota jemaat untuk menghitung uang pada hari itu. Jadi ini hari-hari Minggu yang disebutkan di dalam Alkitab. Nah, memang dikatakan bahwa hari Sabat Yesus mati, hari Minggu dia bangun, ya kan? Waktu kita masih kecil itu anak-anak sekolah Minggu di kampung itu biasa suka menyanyi, Hai Maryam, jangan menangis. Kubur Tuhan Yesus sudah terbuka. Siapa buka? Malaikat buka. Buka tembok apa? Hari Minggu. Nah, jadi kuburnya itu dibuka hari Minggu pada saat Yesus bangkit. Mengapa sampai saat ini ada 2 hari perbedaan? Kita baca di dalam Kisah 20 ayat 30. Bukankah dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ini jadi di perjanjian baru juga sudah di warning, sudah berikan pemberitahuan akan ada ajaran-ajaran palsu. Dan ajaran-ajaran palsu ini merupakan karena mereka beranggap, Yesus kan bangkit di hari Minggu. Ini hari kemenangan, kebangkitan, jadi kita harus rayakan hari Minggu ini. Mari kita lihat asal mula orang beribadah pada hari Minggu. Itu asalnya pada 7 Maret 321 Masehi. Itu Konstantin Agung pertama kali mengeluarkan undang-undang. Dan undang-undang itu undang-undang sipil hari Minggu yang memerintahkan orang di wilayah kerajaan Roma khususnya untuk memindah kebaktian hari Sabat ke hari Minggu. Dan pada abad keempat sidang Laodikia juga melarang orang untuk bekerja pada hari Minggu dan menggunakan hari itu untuk beribadah. Dan pergantian hari ini juga sudah diberikan peringatan di dalam Alkitab melalui Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah hukum, mengubah waktu
dan hukum. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, 1,5 masa. Jadi ia ini akan menentang Allah, akan menentang hukum Allah, dan dia akan menganiaya orang-orang kudus yang milik yang maha tinggi. Dia merubah waktu dan merubah hukum. Siapakah ia ini? Kalau tadi kita sudah dengarkan di abad 321 bahwa Konstantin Agung melarang orang beribadah pada hari Sabat dan mengubahnya menjadi hari Minggu. Kalau lebih jelas lagi kita bisa membaca lagi di salah satu buku Catechism of Catholic Church. Ini merupakan katekisme panduan gereja Katolik. Di sini ada pertanyaan, jawaban. Saya akan mencoba untuk pertanyaan, saudara menjawabnya ya itu answer. Aku yang key question. Hari yang mana adalah hari Sabat? Hari Sabat adalah hari Sabat. Mengapa kita memelihara hari Minggu bukan hari Sabat? Kita memelihara hari Minggu bukan hari Sabat sebab gereja Katolik memindahkan kehikmatan hari Sabat ke hari Minggu. Ini ditulis dalam Peter Gajerman, The Convert Catechism, atau merubah ini dari gereja Katolik yang tercatat di dalam buku The Convert of Catechism. Jadi dari buku ini. Dan kalau kita melihat ini dia kan tahun lama, ini dia sejak tahun 1957 diakui langsung oleh Katolik bahwa mereka yang merubah ini karena dari buku panduan mereka. Ini kan tahun lama, tahun 1957. Bagaimana yang sekarang-sekarang ini? Mungkin itu aja kali yang dulu-dulu. Kalau kita lihat Bapak ini, dia ini merupakan Kardinal Maida. Kardinal Maida ini dia merupakan keuskupan Detroit. Dan dia mengatakan sebuah pernyataan di gereja Katolik di St. Catherine di Sentinel, Algonac, Michigan pada tanggal 21 Mei 1995. Dengan catatan ini belum lama ya, 1995, yang dikatakan orang-orang yang menganggap bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kewenangan secara logis seharusnya penganut Masehi Advent hari ke-7 yang menyucikan hari Sabat. Jadi ini Katolik sendiri sudah mengakui dan mereka mengatakan, hey, yang benar ini adalah tadi bagaimana kalau dengan aliran gereja yang lain? Nah, saya juga ada catatan di sini yaitu Martin Luther hidup di tahun 1483 sampai 1546. Dia mencatat di dalam buku Pengakuan Augsburg artikel halaman 28 paragraf 9, dia mengatakan mereka, siapa mereka? Diduga keras telah mengubah Sabat ke hari Minggu, hari Tuhan yang bertentangan dengan 10 perintah Allah. Dan akhirnya Martin Luther ini dikenal dengan cikal bakal aliran gereja Lutheran saat ini. Nah, berikut lagi, mengapa mereka merubah? Karena anggapan mereka bahwa hari Minggu itu hari kemenangan, jadi harus dirayakan. Mari kita lihat lagi pernyataan dari ini the Binnie's theory. Ini yang berbicara tentang Amos Binnie dan Daniel Steele. Adalah benar, tidak ada perintah yang positif tentang membaptiskan bayi, juga tidak ada tertulis tentang menyucikan hari pertama dalam minggu itu. Ini Theologia Compend di New York dalam buku Methodist Book Concern 1972 halaman 180 dan 181. Dan kita tahu The Binnie's Theory ini akhirnya sekarang menjadi cikal bakal gereja Metodis. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan bahwa Yesus yang dari awal dunia diciptakan, dia menyucikan hari Sabat, di saat perjanjian baru juga masih tetap menyucikan hari Sabat, murid-muridnya juga menyucikan hari Sabat, dan dari gereja-gereja ini juga Lutheran dan Metodis juga mengatakan bahwa hari Sabat itu dipindahkan oleh Katolik. Gereja Katolik juga sudah menyatakan bahwa mereka yang memindahkan. Sekarang kita datang kepada para sejarawan
Nah ini dia Dr. Anne Somerville, atau dia merupakan seorang ahli sejarah tentang murid Kristus dan juga ahli sejarah gereja Kristus. Jadi dia ini seorang ahli sejarah. Dia mengatakan gereja Katolik Roma telah benar-benar mutat dan mereka membalikkan hukum keempat dengan cara menyingkirkan hari Sabat yang difirmankan Tuhan dan menggantinya dengan hari Minggu sebagai hari kudus. Ini tercatat dalam True History of the Christian and Christian Church. Lebih lanjut di sini kita mau melihat ini para sejarawan ya. Kalau sejarawan juga menyatakan hal demikian, ini sejarah. Bagaimana dengan tanggapan peneliti Alkitab? Jadi ini peneliti Alkitab. Peneliti Alkitab mengatakan kita tidak menemukan petunjuk yang pasti dari Tuhan ataupun instruksi dari kebangkitan Yesus yang petunjuk atau merupakan petunjuk dari para murid-murid yang awal yang menyatakan bahwa hari Sabat, hari pertama itu diganti ke hari Sabat atau sebaliknya. Ini kita harus lebih bahwa pengetahuan kita tentang Kristen tentang hari pertama itu merupakan hari pertama, dan instead of hari pertama itu merupakan tidak ada perintah, tidak ada garansi untuk observe, untuk diamati, dipelihara menjadi hari suci. Jadi peneliti Alkitab ini mengatakan bahwa hari Minggu itu hanya merupakan memorable, bahwa dia sudah bangkit, bukan harus dipelihara. Dan ini tercatat di dalam Bible Standard Mei 1916 di Auckland, New Zealand. Dan kita sudah mendengarkan bahwa hari Sabat itulah hari Sabat. Hari Sabat, hari ketujuh, memang hari ketujuh yang dipelihara dari perjanjian lama sampai perjanjian baru pun tetap hari Sabat. Dan apa yang salah di sini, saudara? Pertanyaannya, apa waktu saat Yesus mati hari Jumat, apakah Yesus bisa bangkit hari Jumat? Apakah Yesus bisa bangkit hari Jumat? Bisa. Apakah Yesus bisa bangkit hari Sabat? Bisa. Tapi Yesus memilih bangkit hari Minggu karena kebiasaannya hari Sabat dia beristirahat. Yesus hidup pun kebiasaannya hari Sabat. Dia sudah mati pun masih tetap dia beristirahat hari Sabat dan bangkit pada hari Minggu. Ini something ya. Kita bisa melihat kebiasaannya. Kebiasaannya hari Sabat. Dan ini bukan hanya, hey Sabat kalian harus perintah. No, ini titah, ini perintah. Kalau seseorang berperintah, misalkan raja, seorang raja mengatakan, ini titahku, perintahku. Siapa yang tidak mengikuti perintahku? Prabowo waktu mau jadi presiden, banyak orang yang tidak suka. Aduh, dia mau pilih Prabowo, berani mau pilih Prabowo, hilang kok. Lantaran kenapa? Katanya takut, dia itu tegas. Ini perintah bukan hanya sekedar perintah dari pemerintah dunia, tapi alam semesta. Dia mengatakan sucikan hari Sabat, kita harus sucikan hari Sabat. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Karena kenapa kita harus memilih untuk menentukan hari Sabat itu sebagai pilihan kita? Ada hal yang dikatakan Allah di sini, ini terakhir. Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Apakah saudara-saudara ingin sukacita saudara menjadi penuh? Biarlah kita memelihara hari yang sudah ditentukan Tuhan. Jangan kita menambah, jangan kita mengurang. Inilah doa dan harapan kita.